Siap? Semangat. Yang pesan siap. Sambil kalian persiapkan buka bukunya halaman 57. Sudah? Berapa sudah? Berdoa dulu. Bagaimana sih berdoa? Kita akan lanjutkan untuk halaman 57. Kalau kalian lihat, kita sudah buka pada subtema yang ketiga. Oke, sudah lihat ya. Ibu kalian bisa ikuti apa yang saya sampaikan. Untuk pendamping pembelajaran yang pertama, subtema yang ketiga, judulnya adalah pengaruh kalor terhadap kehidupan. Jadi kita akan belajar mengenai kalor. Lalu kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan. Untuk pendamping pembelajaran yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan gramatika. Jadi kita akan belajar berhubungan dengan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang bahasa Indonesia kalian boleh lihat, yang akan kita pelajari yaitu menyebut kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Oke, jadi yang akan kita pelajari pada siang hari ini, kalian boleh tandai buku kalian. Kita akan belajar mengenai kata kunci, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi, dan kita akan belajar mengenai media. Oke, apa itu? Kita lihat sama. Pertama, teks eksplanasi itu sumbernya bisa dari media cetak, sumbernya juga bisa berasal dari media elektronik. Oke, lalu dari teks eksplanasi yang kita baca dari sumber-sumber tadi, maka kita akan mendapatkan informasi dari teks ini. Informasi itu dapat kita peroleh dengan cara kita membuat kata kunci. Oke, kata kunci itu apa tadi? Kata kunci adalah kata yang penting dan sering diulangi dalam sebuah teks. Oke, jadi dengan membaca sebuah teks, maka kita akan menentukan oh ini kata kunci. Pada saat kita baca, nanti ada yang kita akan kerjakan sama-sama. Tapi ini adalah penuntunnya. Jadi kata kunci itu ditemukan pada bacaan dan itu biasanya diulang-ulangi dalam sebuah bacaan. Oke, itu untuk muatan bahasa Indonesia. Itu untuk muatan bahasa. Nanti kita akan kembali untuk mengerjakan bagian yang akan kita kerjakan sama-sama. Kita lanjut untuk muatan pelajaran yang berikut. Muatan pelajaran yang berikut kalian boleh buka halaman 29. Radiasi tidak perlu untuk menggunakan saran seperti tadi. Kalau mau merebus air, maka kita menggunakan panci. Kalau mau buat air panas, maka kita menggunakan gelas air panas, lalu kemudian menggunakan sendok untuk mengaduknya dan lain-lain. Tapi kalau untuk merasakan panas dari api, maka kita tidak perlu menggunakan perantara. Jadi kita letak aja dengan api, maka kita langsung bisa merasakan panas atau hangat dari api. Oke. Lalu dalam pembelajaran yang selanjutnya hubungan dengan materi kita tadi, dikatakan bahwa ada bagian daripada alat-alat yang dapat berfungsi sebagai pengantar energi panas itu yang disebut dengan konduktor dan ada yang disebut dengan isolator. Oke. Kalau yang konduktor itu adalah pengantar panas yang bagus karena loyang itu terbuat dari aluminium dan cepat untuk menghantarkan panas. Lalu kemudian kalau kalian lihat di situ pada saat di gambar itu orang akan baca dulu. Dalam teksnya ada teks di situ, masing-masing baca dulu. Nanti setelah itu kita akan jawab sama-sama pertanyaannya. Kalian baca teks dulu. Kita kasih waktu kalau untuk membaca berarti cuma 2 menit aja. Silakan membaca dulu. Masing-masing membaca. Ya. Oke, 1, 2, 3. Baca dari judulnya. 1, 2, 3.
benda-benda tertutup. Oke. Pernahkah kamu merasakan panas pada gagang sendok stainless steel yang dimasukkan ke dalam cangkir berisi air panas? Oke, coba kali ini ya. Mengapa gagang sendok menjadi panas? Gagang sendok menjadi panas karena terjadi perpindahan energi panas dari air panas ke gagang sendok. Energi panas berpindah dari benda-benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Oke, dengan baik-baik ya, simak bacanya. Sendok merupakan salah satu, judulnya adalah benda-benda konduktor. Oke, itu judulnya. Oke, yang berikut. Tuliskan kata-kata kunci dari teks di atas. Temukan artinya dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia. Buatlah kalimat menggunakan kata kunci tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Oke, karena kita tidak punya kamus bahasa Indonesia, saya akan pilih beberapa kata, atau kalian boleh pilih beberapa kata. Nanti saya akan bantu untuk menerjemahkan artinya. Oke, panas. Oke, kalian yang di sini, kata apa yang kalian pilih? Oke, paragraf kedua konduktor. Oke, jadi perhatikan kalian. Perpindahan energi panas. Yang baik. Oke. Sendok. Panas yang baik. Lalu yang berikut, mengapa sendok bisa panas saat kita gunakan untuk mengaduk teh? Karena adanya perpindahan panas dari air yang kita gunakan atau air yang ada dalam gelas, sendok itu, sehingga sendok itu bisa menjadi panas. Lalu kemudian yang berikut, apa nama dari kata kunci ini? Kita buat pertanyaan, apa nama alat yang terbuat dari logam yang digunakan untuk makan? Jawabannya adalah sendok. Oke, jadi dari teks tadi, kalau kalian perhatikan, tulis soal dulu ya. Sebutkan contoh media cetak. Oh, contohnya untuk pada. Nomor 2. Selesai, kasih tahu cek dan boleh pulang. Oke, terima kasih Bu Anissa, Kak Naya, dan juga Gisel pada siang hari ini sudah belajar untuk mengenai depresi. Jadi tadi saya sudah mengajar tentang talon ya. Sekarang yang mau tanya kepada kalian mengerti nggak yang saya ajarkan? Kalau radiasi kalau kalian semua kalian sudah mengajar dan paham, lebih memilih mana? Saya langsung mengajar dulu, kamu pakai alat peraga. Alat peraga. Alasannya apa? Ada contohnya, terus? Terima kasih banyak. Saya membutuhkan ini sebenarnya. Karena saya juga harus tahu